Jadi Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sebelum menyampaikan tema khotbah atau renungan firman Tuhan malam ini, saya memperkenalkan diri saya Pendeta Arianto Bawengket, sudah menikah dan dikaruniai 2 anak, tapi sekarang tinggal 1 karena kakaknya dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Dan kami tinggal di kota Bandar Lampung. Saya bersyukur karena oleh pimpinan dan rencana Tuhan boleh libatkan dalam program yang luar biasa dari Asosiasi Pendeta Indonesia API dalam program Lidah API. Nah, malam hari ini saya sangat tergerak untuk menyampaikan satu tema khotbah mengalami dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa tema khotbah ini atau renungan ini sangat berkaitan, sangat berhubungan dengan situasi, kondisi pandemi Corona yang sedang kita semua rasakan, yang kita semua alami, hadapi saat hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena prinsipnya begini Bapak Ibu Saudara, saya percaya menghadapi situasi apa saja, apakah Corona atau persoalan apapun, situasi yang tersulit bagaimanapun dalam hidup kita, saya percaya kita tidak ada andalan lain, kita tidak ada hal apapun yang kita bisa jadikan dasar atau kunci untuk kemenangan menghadapi semua itu. Saya percaya hanya satu-satunya yang menjadi dasar, menjadi kekuatan kita, pegangan kita untuk kita bisa menghadapi situasi sesulit apapun, khususnya kondisi yang sedang kita hadapi bersama ini. Saya percaya hanya satu, yaitu adalah firman Tuhan. Ada amin? Nah, saya percaya bahwa firman Tuhanlah kekuatan kita. Oleh karena itu saya tergerak untuk men-sharekan, membagikan bahwa dahsyatnya kuasa daripada firman Tuhan ini bukan hanya sebagai slogan atau sesuatu yang kita tahu, tetapi saya percaya bahwa hal yang paling penting adalah dahsyatnya kuasa firman Tuhan kita mesti alami dalam hidup kita. Dan itu tersedia bagi kita. Ada banyak orang Alkitab bisa lebih dari 1 di rumah, tapi sangat disayangkan apa yang tertulis dalam Alkitab yang kita percayai adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Sangat disayangkan itu masih bersifat teori, bahan bacaan, bahan pengetahuan. Tapi sangat disayangkan apa yang tertulis, kebenaran, kuasa, mujizat, berkat, semua solusi yang Allah sediakan lewat firman Tuhan itu seringkali kita tidak alami. Oleh karena itu, bagi saya yang penting adalah mengalami dahsyatnya kuasa firman Tuhan, bukan hanya mengetahui, tapi mengalaminya. Nah, dari tema ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 46 sampai ayat 47. 2 ayat dari Ulangan pasal 32 ayat 46 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para pendengar radio Heartline yang dicintai Tuhan, kalau kita membaca 2 ayat ini, maka kita mesti tahu ini adalah kata-kata atau perkataan daripada Musa yang ditujukan kepada orang Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat konteksnya, ini adalah kata-kata yang diucapkan Musa di ujung hari-hari kehidupannya. Karena kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-48 sampai 50, maka 3 ayat ini memberitahukan bahwa pada hari di mana Musa menyampaikan kata-kata di ayat 46, 47 ini, sesudah itu Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas Gunung Nebo. Dan kita tahu bahwa di atas Gunung Nebo itulah Tuhan memanggil Musa.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa dua ayat ini itu disampaikan oleh Musa di detik-detik terakhir di mana Musa akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita semua tahu bahwa pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal dunia, itu kita semua tahu bahwa itu enggak sih. Itu bukan hal yang biasa. Itu bukan hal yang sepele. Itu adalah hal yang super penting. Itu hal yang sangat penting. Nah, dua ayat ini, Ulangan 32, ayat 46 dan 47, ini adalah kata-kata Musa di saat-saat terakhir di mana dia akan dipanggil oleh Tuhan. Itu berarti bahwa dua ayat ini sangat penting. Nah, saudaraku, kalau kita juga perhatikan di ayat 46, kalimatnya bilang begini, berkatalah ia Musa kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Ada dua kata yang penting sekali. Ia menunjukkan bahwa dua ayat ini, setiap kata kalimat dari dua ayat ini adalah sangat penting, saudaraku. Yaitu kata yang pertama adalah perhatikanlah. Jadi ada satu perintah yang datang kepada kita, pendengar semua yang dikasihi Tuhan, yaitu perhatikanlah. Nah, kalau sampai firman Tuhan berkata perhatikanlah, berarti hal yang mau disampaikan itu adalah penting. Nah, pentingnya apa? Karena kata yang kedua dikatakan begini, yang kuperingatkan. Berarti kenapa dua kata ini penting, saudaraku? Karena yang pertama, Tuhan minta kita memperhatikan. Atau, saudaraku, melalui Musa ini kepada bangsa Israel dalam konteksnya, saudaraku, Musa berkata perhatikanlah. Berarti yang mau disampaikan adalah sesuatu yang penting sekali. Makanya dilanjutkan dengan kata yang kedua, peringatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, mari seriuslah dan perhatikan dengan baik-baik. Bahwa yang mau disampaikan ini butuh kita memperhatikan. Dan kemudian karena ini adalah sebuah peringatan, pertanyaannya, isi atau inti daripada peringatan yang Tuhan mau sampaikan lewat Musa, yang saya percaya bahwa ini bukan hanya firman Tuhan kepada orang Israel, umat Allah, orang Israel pada zaman itu, saudaraku, ribuan tahun yang lalu, dalam konteks Musa yang hadir masih yang ada dalam bentuk fisik. Bukan, tapi saya percaya ini secara general, ini isi daripada firman Tuhan ini adalah juga tertuju kepada semua umat Allah sampai kita semua di era perjanjian baru, saudaraku. Nah, isi daripada peringatan yang Tuhan sampaikan apa? Ayat 47-nya bilang begini, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih, saudaraku, saya menemukan bahwa kenapa kita disuruh memperhatikan, perhatikanlah, karena yang mau disampaikan adalah serius, karena ini adalah sebuah peringatan, memperingatkan kepada kita tentang apa? Nah, ayat 47 berkata, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Ini kalimat penting. Saya mau fokus di kalimat ini dalam sharing firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi, kalimatnya berkata, perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, bagi saya, dan juga bagi saudara, bagi kita semua. Saudaraku, nah apa arti daripada kalimat ini? Bapak Ibu Saudara, perkataan yang dimaksud dengan perkataan ini bukanlah perkataan dari knowledge, dari pengetahuan, dari mulut Musa atau dari pribadi Musa. Jadi yang disebut perkataan ini di sini, saudaraku, itu bukan perkataan pribadinya Musa, saudaraku. Yang dikatakan perkataan ini bukanlah perkataan hampa. Nah, perkataan ini bukan perkataan Musa atau bukan perkataan dari diri Musa yang bersumber dari pribadi Musa, bukan. Tapi perkataan ini di sini di ayat ini adalah bicara firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Jadi ayat ini mau beritahu kita bahwa begini, perkataan firman Tuhan atau firman Tuhan, baik firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, itu yang paling utama, maupun saya juga percaya bahwa Tuhan tetap bisa berbicara secara langsung
kepada setiap anak-anaknya, saudaraku. Nah, baik firman Tuhan yang tertulis atau firman Tuhan dalam bentuk pewahyuan, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa itu sama, saudara. Nah, dikatakan penekanan di sini bahwa firman Tuhan itu bukanlah perkataan hampa. Nah, kata lain hampa apa, saudara? Kata lain hampa kosong, sia-sia, tidak berarti, dianggap tidak penting. Itu kata hampa. Nah, artinya begini, Tuhan mau peringatkan kita, Tuhan mau ingatkan kita, atau Tuhan mau sadarkan kita bahwa firman Tuhan, saya mau tekankan khususnya firman Tuhan tertulis, Alkitab yang kita miliki, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya cuma mau kasih tahu kepada kita semua para pendengar sekalian bahwa setiap kata, kalimat, tulisan, sejarah, kisah, peristiwa, bahkan syair di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tolong dengar baik-baik, itu bukanlah perkataan yang hampa. Nah, kalau bukan perkataan yang hampa, berarti sebaliknya setiap kata, kalimat, kisah yang tertulis dalam Alkitab itu dahsyat sekali. Itu adalah perkataan atau tulisan yang mengandung kuasa yang dahsyat karena adalah lawan daripada hampa. Berarti firman Tuhan itu begitu hidup, firman Tuhan itu begitu berkuasa, firman Tuhan itu begitu dahsyat, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan mau sadarkan kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Saya jujur, walaupun ini bukan hasil penelitian, tapi menurut saya masih terlalu banyak orang Kristen yang sadar atau nggak sadar sebenarnya memiliki cara pandang yang salah terhadap firman Tuhan. Mungkin lebih tepatnya, saudaraku, menganggap firman Tuhan kurang penting dalam hidup kita. Nah, hari ini, saudaraku, firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatin kita, untuk menyadarkan kita bahwa firman Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidup kita. Dia bukan perkataan yang hampa. Kenapa katanya? Mengapa? Kita bisa melihat di ayat 47 ini penegasan bahwa firman Tuhan itu bukanlah perkataan yang hampa. Artinya firman Tuhan itu begitu dahsyat. Dikatakan begini, dan dengan perkataan ini, dikatakan sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi katanya itulah hidupmu. Wow, berarti firman Tuhan itu hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Para pendengar sekalian, sekali lagi, firman Tuhan itu hidup kita. Berarti logikanya begini, kalau kita hidup tanpa firman Tuhan, kita nggak punya hidup. Karena dikatakan di sini bahwa perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Berarti, saudaraku, kita akan menjadi orang yang memiliki hidup, saudaraku, kalau firman Tuhan di dalam kita. Dan kemudian yang kedua, bukan cuma itulah hidupmu, tetapi kalimat berikutnya dikatakan begini, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini tanah apa? Tanah Kanaan. Berarti dua hal ini penting. Kenapa firman Tuhan itu begitu dahsyat, saudaraku? Kenapa firman Tuhan itu bukan perkataan yang hampa, bukan tulisan yang sia-sia? Firman Tuhan Alkitab yang kita miliki itu bukan hanya sekedar buku biasa. No. Firman Tuhan Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu begitu hebat, begitu dahsyat. Ada kuasa yang dahsyat di dalamnya, saudaraku. Kenapa? Karena dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup kita, dan bukan cuma hidup sembarangan, tapi katanya hidup di mana lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan, itulah tanah Kanaan. Ini berarti bukan hidup yang biasa. Ini adalah hidup yang maksimal. Ini adalah hidup di mana janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Karena pengertian tanah Kanaan atau tanah perjanjian sebenarnya bukan artinya surga. Banyak hamba Tuhan mengartikan itu surga. Nah, kalau tanah Kanaan diartikan surga, berarti Musa nggak masuk surga dong. Kenapa? Musa nggak masuk tanah Kanaan. Dia meninggal di Gunung Nebo, saudaraku. Nah, oleh karena itu saya percaya tanah Kanaan bukanlah bicara surga, tapi tanah Kanaan adalah menggambarkan tingkat kehidupan yang paling maksimal yang kita bisa capai di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita sedang bertumbuh ke arah
paling maksimal kehidupan kita yang kita bisa capai di dalam proses perjalanan rohani kita bersama Tuhan. Dan saya percaya ini bukan bicara hal materi, tapi saya percaya bahwa tanah Kanaan itu adalah bicara tingkat kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dimana kalau kita hidup serupa dengan Kristus, maka kita percaya janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat ini, saudaraku, saya mau menegaskan tentang betapa dahsyatnya kuasa daripada firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Ayat ini berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini lebih meneguhkan lagi tentang kebenaran bahwa firman Tuhan yang kita miliki itu bukan perkataan hampa, itu bukan tulisan yang sia-sia, itu adalah firman Allah yang memiliki kedahsyatan kuasa yang begitu hebat, yang bukan hanya untuk kita tahu jalan ceritanya, saudaraku, tetapi kita perlu alami dalam hidup kita tentang kedahsyatan daripada kuasa firman Tuhan itu. Apakah Bapak Ibu mau mengalaminya dalam hidup sehari-hari? Saya percaya kita semua rindu. Kita semua berkata amin untuk mengalaminya. Nah, perhatikan baik-baik. Saudaraku, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, firman Tuhan, yang keluar dari mulutku. Dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, itu kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Ternyata begini, saudaraku, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kalau saudara baca Alkitab, tidak semua kata kalimat di dalam perjanjian baru itu keluar dari mulut Tuhan. Ada banyak catatan tentang kisah, juga ada waktu pencobaan di padang gurun, itu juga ada kata-katanya iblis. Nah, saudaraku, apa maksudnya, saudara? Kita harus percaya Alkitab yang kita miliki, perjanjian lama, perjanjian baru, baik itu kata dan kalimat yang tertulis dalam Alkitab betul-betul diucapkan oleh Allah atau diucapkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, atau oleh Roh Kudus, saudara, atau melalui perantaran malaikat, saudaraku. Nah, itu adalah firman Tuhan. Tetapi kisah-kisah, cerita-cerita yang tertulis, sejarah yang tertulis dalam Alkitab, kita semua menyimpulkannya itu juga adalah firman Allah. Kenapa? Karena berdasarkan Alkitab yang berkata, semua tulisan yang ada dalam Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Allah. Jadi saya punya kesimpulan bahwa semua tulisan dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, itu adalah firman Allah. Nah, dikatakan oleh Yesaya 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang datang kepada kita, katanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Dia akan melaksanakan tugasnya. Berarti semua kata, semua kalimat, semua kisah, semua sejarah yang tertulis dalam Alkitab, dia akan melaksanakan tugasnya. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu percayalah, Bapak Ibu, seringkali kita terlalu main di logika, akhirnya kebenaran firman Tuhan terkalahkan. Malam hari ini saya sungguh rindu menegaskan kepada kita bahwa mari kita percaya firman Tuhan, kuasanya tidak bisa dihalangi, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga, saudaraku, oleh kekuatan apapun juga. Nah, oleh karena itu mari kita mau sungguh-sungguh percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini. Untuk mengalami kedahsyatan kuasa daripada firman Tuhan, sebenarnya kuncinya apa? Karena kita butuh kunci untuk mengalaminya. Apa sih resepnya? Apa kuncinya untuk kita mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan yang dikatakan, katanya firman Tuhan itu bukan kata-kata yang hampa, berarti kata-kata yang dahsyat.
Kemudian saudaraku, dikatakan firman Tuhan yang datang daripada Tuhan, keluar dari mulut Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya tidak mungkin gagal. Dia pasti akan berhasil. Dia pasti akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, untuk kita mengalaminya, apa kuncinya? Nah, saya mau share kepada kita ada dua hal penting, saudaraku, melalui kesempatan ini. Yang pertama, jangan pernah sedikit pun menganggap remeh firman Tuhan. Pertanyaan serius bagi kita, dalam hidup kita, posisi firman Tuhan di level nomor berapa? Apakah firman Tuhan ngalahin hal-hal yang lain dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan kita sudah posisikan menjadi level pertama, nomor satu yang paling utama dalam hidup kita? Kalau firman Tuhan menempati posisi pertama dalam hidup kita, artinya kita sedang memberi penghormatan kepada firman Tuhan. Nah, tapi begitu firman Tuhan dikalahkan oleh hal yang lain, firman Tuhan seringkali kita nggak sadar, tergeser, tergantikan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Maka saya berani berkata, kita sedang dalam posisi tidak memberi penghargaan, penghormatan yang selayaknya kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, kunci yang pertama adalah jangan pernah sedikit pun menganggap remeh firman Tuhan. Dari mana prinsip ini saya dapatkan? Dari Amsal pasal 13 ayat 13. Nah, di sini nggak bilang begini, oh kita, saudaraku, menganggap tidak penting di sini karena sengaja. Nggak ada urusan dengan sengaja tidak sengaja. Walaupun kita tidak sengaja, tidak sadar, tetapi begitu sikap hati kita, udah sikap hati menganggap tidak penting firman Tuhan, tetap kita berhadapan dengan akibatnya. Saya memang tidak ada penjelasan di sini. Akibatnya itu dalam bentuk apa? Ya itu nggak penting, tapi pokoknya kita disadarkan oleh firman Tuhan ini. Begitu sikap hati kita menganggap remeh firman Tuhan, pasti ada akibatnya. Dan akibatnya nggak mungkin enak, pasti akibatnya mengerikan, saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari yang pertama ini kita penting sekali, ambil keputusan kita untuk posisikan firman Tuhan di tempat yang tepat. Nah, terakhir, pesan terakhir Bapak Ibu Saudara, seringkali kita, hal yang kedua, karena tadi saya sudah bilang ada dua hal, firman Tuhan versus fakta, realita, logika. Serius Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih fokus atau tanpa sadar mengizinkan logika, realita, keadaan, situasi, kondisi justru menguasai kita, sehingga firman Tuhan tergeser, firman Tuhan terkalahkan. Hari ini buat keputusan, mari tempatkan, izinkan firman Tuhan menguasai hidup kita. Itu kunci untuk kita mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Kalahkan logika, kalahkan situasi, keadaan dengan firman Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan memberkati kita sekali.